Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sirojudin Mustaqim. Saya berasal dari kelas SPKSE 2019 dengan nomor mahasiswa 21132. Di sini saya akan melaksanakan responsi praktikum rancangan percobaan. Nah, dalam responsi ini saya mendapatkan tipe soal nomor 1. Nah, untuk mengolah tipe soal nomor 1, ya, soalnya seperti ini. Saya akan menggunakan rancangan acak lengkap 2 faktor. Mengapa saya menggunakan rancangan acak lengkap 2 faktor? Karena dalam tipe soal nomor 1 ini terdapat 2 faktor dan 1 variabel. Yang meliputi faktor yaitu pupuk NPK dan pupuk tankos ini masuk ke dalam faktor. Jadi terdapat 2 faktor ya, pupuk NPK dan pupuk tankos. Lalu terdapat 1 variabel yaitu tinggi tanaman. Ini merupakan data tinggi tanaman. Di sini sudah saya jadikan 1 ya, biar mudah nanti untuk menyalinnya. Untuk mempercepat, kita langsung beralih ke aplikasi SPSS. Nah, di dalam aplikasi SPSS ini terdapat data view dan variable view. Untuk pertama yang kita masukkan yaitu variable view. Nah, di sini kan faktornya itu pupuk NPK dan pupuk tankos. Maka di sini kita tulis pupuk NPK. Terus yang kedua pupuk tankos. Terus yang ketiga tinggi bibit. Nah, selanjutnya kita masuk ke value. Nah, untuk pupuk NPK, ini kan datanya ini. Nah, untuk pupuk NPK ini kan dosisnya terdapat 3 ya. Dosis 0 gram tanpa pupuk, 2 gram dan 4 gram. Kita masukkan ke value-nya. Nah, sebelumnya ini kan mulainya dari 0 ya, makanya kita juga mulainya dari 0. Kita masukkan value. Ini pertama 0. Yang di sini yang pertama yaitu 0 gram. Kita add, selanjutnya angka 1. Di sini masuk 2 gram. Selanjutnya angka 2 di sini masuk 4 gram. Nah, sudah pas kan 0 gram, 2 gram dan 4 gram. Langsung kita oke. Selanjutnya kita ke pupuk tankos. Nah, dalam pupuk tankos ini terdapat 4 dosis. Yang pertama dosis tanpa pupuk atau 0 gram. Yang kedua dosis 100 gram, 200 gram dan 300 gram. Dan juga berawal dari 0. Yang pertama 0. Kedua 0 gram, kita add. Lalu yang angka 1 yang di sini 100 gram. Selanjutnya 200 gram. Yang selanjutnya 300 gram. Lalu kita add. Nah, udah cocok kan, langsung kita oke. Nah, untuk tinggi bibit ini tidak kita isi ya, karena tinggi bibit ini sebagai variabel. Nah, untuk desimal ini enggak berpengaruh teman-teman. Bang Gilang maksudnya. Untuk desimal kan ini tidak berpengaruh. Nah, di sini kan ada pupuk NPK, pupuk tankos, dan tinggi bibit. Lalu kita isikan di sini. Nah, di sini kan kita terdapat 60 bibit ya. Nah, ini totalnya ini ada 60. Maka di sini kita isikan sampai dengan 60 nomor. Dengan yang pertama mulai dari 0. Nah, untuk pupuk NPK kan ini ada 3 dosis ya, maka kita akan menggunakan 3 nomor. Yang akan dimulai dengan angka 0. Itu sebanyak 20 nomor. .
Selanjutnya angka 1 juga sebanyak 20 nomor. Selanjutnya angka 2 sebanyak 20 nomor juga. Nanti totalnya ada 60. Nah, selanjutnya kita masuk ke pupuk tankos. Nah, di pupuk tankos ini ada 4 dosis ya. Dosis 0 gram, 100 gram, 200 gram, dan 300 gram. Nah, sama juga di sini kita kan memasukkan dari angka 0. Tetapi di sini kita sampai dengan angka 3. Sebanyak 5 kali, 5 kali, 5 kali. 0 5 kali, satunya 5 kali, 2 5 kali, dan 3 juga 5 kali. Nah, biar cepat kita salin saja. Nah, pas kan sudah 60 sama dengan yang ini. Selanjutnya untuk tinggi bibit kita langsung ambil dari sini saja biar cepat. Sudah saya siapkan. Kita salin semua. Biar cepat enggak satu-satu. Maka saya buat kelompokkan seperti ini. Kita lihat, nah pas kan 60, tidak ada yang terlewatkan. Untuk mempersingkat waktu langsung kita olah. Yang pertama kita masuk menu analis, terus kita pilih general linear model, kita pilih univariate. Nah, di sini terdapat pupuk NPK, pupuk tankos, dan tinggi bibit. Nah, di sini sebelah kiri terdapat tabel dependent variable. Nah, di sini yang termasuk dalam variabel yaitu tinggi bibit. Maka dari itu kita geser tinggi bibit ke kolom dependent variable. Nah, di sini di bawah dependent variable terdapat faktor. Nah, dua pupuk ini termasuk dalam faktor. Nah, maka kita geser ke dua pupuk ini, masukkan kedua pupuk ini ke kolom faktor. Selanjutnya, setelah semuanya masuk, kita pilih model. Nah, dalam model ini kita pilih full factorial, tapi di sini sudah otomatis ya. Nah, jangan lupa dicentang include intercept in model, lalu kita continue. Terus yang kedua kita pilih post hoc. Nah, di sini ada kolom post hoc transform. Ini kedua faktor ini kita geser ke kanan semua ya. Kita klik dua-duanya, kita geser. Nah, selanjutnya kita centang Duncan karena kita akan yang kita cari Duncan ya. Kita pilih Duncan. Sudah, lalu kita continue. Lalu kita pilih option. Nah, di option ini kita yang akan kita cari yaitu descriptive statistik. Nah, maka kita centang descriptive statistik. Nah, di sini signifikan levelnya sudah benar yaitu 0,05 dan confidence intervalnya yaitu 95%. Lalu kita continue saja. Udah semua, mari selanjutnya akan saya klik OK.
untuk menampilkan outputnya. Nah, berikut ini merupakan output dari soal nomor 1 tadi ya, yang sudah saya kerjakan. Nah, ini outputnya. Dalam output ini terdapat tabel Baldwin subject faktor, yang kedua tabel deskriptif statistik, lalu ada tabel test of Baldwin subject effect atau tabel ANOVA, lalu ada tabel Duncan pupuk NPK, dan yang terakhir Duncan pupuk Tankos. Selanjutnya tidak perlu lama-lama, langsung saya interpretasikan saja output tersebut. Nah, kita memulai interpretasinya dari tabel ANOVA. Nah, ini merupakan tabel ANOVA. Dari tabel ANOVA ini kita dapat menginterpretasikan output, yaitu kolom pertama terdapat menampilkan source. Yang kolom kedua menampilkan jumlah kuadrat. Nah, contohnya pupuk NPK memiliki jumlah kuadrat 592,233. Lalu untuk pupuk Tankos 1783,250. Lalu di kolom ketiga ya ini ada derajat bebas. Untuk pupuk NPK yaitu memiliki derajat bebasnya yaitu berjumlah 2, dan pupuk Tankos derajat bebasnya berjumlah 3. Lalu hasil SIG yang didapat ya untuk pupuk NPK dan pupuk Tankos yaitu sama-sama memiliki nilai SIG 0. Maka berbeda nyata HO ditolak, maka perlu dilakukan uji lanjut atau Duncan. Nah, kita langsung ke tabel Duncan. Nah, di tabel Duncan yang pertama yaitu tabel Duncan untuk pupuk NPK-nya ya. Langsung kita jelaskan untuk kita interpretasikan. Analisis rancangan acak lengkap 2 faktor uji lanjut Duncan. Dari tabel hasil Duncan perhitungan tinggi bibit menggunakan pupuk NPK menunjukkan dosis pupuk 0 gram memiliki perhitungan pengaruh tinggi bibit yaitu 16,9500. Lalu untuk dosis pupuk 4 gram memiliki perhitungan pengaruh tinggi bibit yaitu 21,5000, dan untuk dosis pupuk 2 gram memiliki perhitungan pengaruh tinggi bibit yaitu 24,6000. Nah, untuk pengurutannya yang benar itu berasal dari belakang ya. Yang belakang ini angka 3 ini A, angka 2 ini B, dan angka 1 ini C. Jadi yang tiap dosis ini berpengaruh ya berpengaruh nyata terhadap tinggi bibit, tapi dosis yang sangat berpengaruh yaitu dosis 2 gram. Nah, saya juga tidak tahu mengapa kok dosis 2 gram lebih berpengaruh dibandingkan dengan yang 4 gram. Selanjutnya kita ke Duncan yang pupuk Tankos. Dari tabel hasil Duncan perhitungan tinggi bibit menggunakan pupuk Tankos menunjukkan dosis 0 gram atau tanpa pupuk memiliki perhitungan pengaruh terhadap tinggi bibit yaitu 13,5333. Selanjutnya dengan dosis 100 gram memiliki pengaruh dengan pertumbuhan bibit yaitu 18,7333. Lalu dengan dosis 300 gram memiliki pengaruh tinggi bibit yaitu 23,6667. Yang terakhir yaitu dosis 200 gram memiliki nilai 28,1333. Nah, urutannya dari nomor 4 ini A,
B, C, dan D. Maka yang nilai 200 gram ini memiliki poin A atau dosis pupuk 200 gram berpengaruh nyata dari dosis pupuk lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya interpretasikan dari hasil output tipe soal nomor 1 ya, dengan menggunakan rancangan acak lengkap 2 faktor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau langkah-langkah yang saya lakukan, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Saya berterima kasih untuk Mas Gilang dan juga Bu Tantri yang selama ini telah membimbing kami untuk praktikum rancangan percobaan. Nah, ini dari akhir praktikum ini kami melaksanakan responsi rancangan percobaan yang dilakukan dengan pengumpulan video. Nah, ini mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada salah kata atau perbuatan selama praktikum ini, saya sebagai praktikan mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.